Ustaz malam hari ini tema kita? Kembali ke jalan kebaikan. Luar biasa, sehat Ustaz ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bunda Hijrah Ginting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita memulai kajian kita agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bimbingan dengan Al-Qur'an yang kita tadabburi ini, kita memperoleh pemahaman yang benar dan kemampuan dengan pemahaman itu untuk menjalankan perintah-perintah di dalamnya dan menjauhkan semua larangan yang ada di dalamnya. Dan juga kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan sehingga kita mampu mengajak kebaikan, mendakwakan isinya kepada keluarga kita, terutama istri, suami, orang tua, anak-anak, kerabat, jiran dan tetangga kita, muslimin, muslimat dimanapun berada. Semoga juga kita diberikan Allah kesempatan untuk kelak kemudian menemui Allah, menjemput ajal dengan cara yang terbaik, dengan cara yang husnul khotimah. Mari kita baca umul kitab dengan mengambil fadilah dari surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rabbal alamin. Ayah bunda peserta Zoom TMK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selalu berdoa kepada Allah. Az-Zumar suratnya 39 ayatnya 17, ayat 17 dan ayat 18. Surat 39 surat Az-Zumar ayatnya 17 dan 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jatanabu at-taquta an ya'buduha wa anabu ilallahi lahumul busra wa basyir ibad. Dan orang-orang yang menjauhi tagut, yaitu tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, mereka pantas mendapat berita gembira. Sebab itu sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hamba. Ayat 18. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah. Wa'ulaika hum ulul albab. Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Shadaqallahul azim. Melebihi mencintai daripada kepada cintanya kepada Allah dan Rasul, maka itu adalah tauhid. Dia cinta kepada anak istrinya, ya, maka itu melebihi cintanya kepada Allah dan Rasul, maka itu menjadi tauhid, ya. Syirik. Apa bentuknya? Allah telah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memutus apa? Memutus kecintaan dunia, memutus kecintaan kepada anak. Allah ingin menguji, dan puncak ujian itu adalah ketika kita berani memilih jalan lebih cinta kepada Allah dan kepada Rasul ketimbang cinta kepada anak kita sendiri. Nah, banyak sekarang ini orang saking cinta kepada anak,
saking cinta kepada istri, ya, melebihi cintanya kepada Allah dan kepada Rasul, maka dia meninggalkan semua perkara, bahkan perkara apapun dunia demi anak, dia rela untuk mengorbankan orang lain. Contoh misalnya takut anak tidak dapat pekerjaan, maka tahan, ya. Kalau dia punya kekuasaan, apapun dibuat untuk supaya anak dapat pekerjaan. Ya. Di setiap level, kalau levelnya di bawah, ya paling-paling dia bagaimana memanfaatkan jaringan relasinya untuk supaya anaknya bekerja, menyogok dan seterusnya. Di tingkatan yang paling tinggi, mungkin dia presiden, nah, bisa juga dia merubah undang-undang untuk kepentingan supaya anaknya dapat kekuasaan. Itu bagian daripada tauhid. Ya, orang seperti itu artinya dia menyembah tauhid, memuja kekuasaan. Ya, memuja kekuasaan yang berlebihan. Padahal kekuasaan yang dipuja itu hanya 5 tahun, nanti berganti lagi. Tapi dampak dari apa yang dilakukannya itu, maka dia menghancurkan semua apa yang dicintai, apa yang disayanginya itu melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul. Ada yang cinta dengan kekayaan, nah, kekayaannya melebihi cintanya kepada Allah dan Rasul, sehingga dia tidak mau berbagi. Nah, orang-orang yang kikir itu sebenarnya mereka mencintai tauhid. Orang yang kikir juga mencintai tauhid. Kenapa? Karena dia tidak mau berbagi kepada orang lain, menganggap hartanya itu bisa memberikan kebahagiaan kepadanya. Menganggap hartanya itu bisa memberikan kesenangan kepadanya, ketenangan kepadanya, ya. Nah, itulah tauhid, ya. Padahal ketenangan, kebahagiaan, ya, semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan perkara karena dia banyak hartanya, ya. Tapi kita tahan tidak mau berbagi dengan orang lain, ya. Menumpuk-numpuk harta dunia untuk kepentingan, ya, anak, untuk kepentingan istri, untuk kepentingan bahkan keturunan-keturunan kita, ya. Itu namanya tauhid, mencintai dunia, ya. Nah, orang-orang yang ketika dia melepaskan itu, maka dia disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar surat 39 ayat 17 ini, maka mereka yang sudah kembali kepada Allah. Siapa yang sudah kembali kepada Allah itu adalah orang yang silmi kappa, orang yang telah kembali sungguh-sungguh kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, ukuran hubud dunia, ya. Ada yang tanya ukuran hubud dunia. Ukuran hubud dunia itu di surat Ali Imran, ya, surat Ali Imran, ya. Zuyyinal linnas hubus sahawati minad dunia, ya. Mereka lebih cinta kepada dunia itu ada 4 bagian, ya. Nah, itulah namanya orang-orang yang senang dengan tauhid, ya. Mari kita sebelum kita lanjut di ayat 18, boleh kita buka dulu di surat Ali Imran, ya. Kita baca dulu di surat Ali Imran. Ayat berapa ya? Sekarang ayat berapa, Ustaz? Surat Ali Imran. Ayat 15. Ya, ayat 14. Silakan surat Ali Imran surat 3 ayatnya 14. Suratnya 3 ayatnya 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Sadaqallahu. Nah, inilah tauhid,
Tauhid itu adalah kecintaan kepada apa yang kita inginkan. Ya, apa yang kita inginkan itu. Kelebihan kecintaan kita itu cinta kepada wanita-wanita. Karena kita cinta kepada wanita, ya terutama ini laki-laki. Pasti kalau cinta kepada wanita pasti laki-laki. Nggak mungkin wanita cinta kepada wanita. Bisa juga cinta wanita kepada wanita. Ya, sekarang banyak juga seperti itu ya. Cinta kepada anak-anak. Ya, orang tua biasanya ditujukan kepada orang tua. Ya, melebihi cintanya kepada Allah, kepada Rasul. Cinta kepada siapa lagi? Cinta kepada harta yang banyak dari jenis emas, perak, ya, kuda pilihan. Ya, itulah adalah cinta melebihi dia cinta kepada Allah. Dia menumpuk-numpuk harta, menumpuk-numpuk kendaraan. Mobilnya seperti showroom di rumah, saking banyaknya ya. Emas peraknya tidak terhitung lagi ya. Bahkan sampai kunci-kuncinya saja itu diceritakan Korun itu memerlukan banyak orang untuk memikul bagaimana kunci-kuncinya saja. Itu kan, tetapi bukan untuk dibagi, untuk hanya dipamer-pamerkan saja ya. Terus apalagi binatang-binatang ternak. Binatang-binatang ternak, sapi, kerbau ya. Ya, binatang-binatang ternak ya. Dan sawaladang. Ya, apa yang disebut sawaladang itu pekerjaan. Kita cinta dengan pekerjaan kita. Bila bisa jadi dia pertanian, bisa jadi juga jabatan, bisa jadi kekuasaan ya. Itulah tempat dia mencari makan sawaladang ya. Bahkan dia tidak berani meninggalkan tempat ketika rapat bersama pimpinannya. Waktu sholat dia berani meninggalkan sholat, lebih pentinglah dia rapat sama bosnya, takut meninggalkan tempat karena apa? Karena takut sama bos, sama pimpinan ketimbang dia sholat. Nah itu ciri daripada tauhid, cinta kepada dunia. Tapi itu adalah kesenangan dunia yang menipu. Di sisi Allah itu tempat kembali yang baik. Itu sebagai salah satu contoh daripada apa yang kita senangi di dunia ini adalah itulah sebenarnya yang dicintai manusia itu. Tapi kalau mereka sadar bahwa kesenangan hidup di dunia itu tidak lebih baik daripada kehidupan di akhirat ya. Maka Allah memberikan kita kisi-kisi bagi yang kembali ya. Siapa yang kembali itu ya? Yang kembali itu kita baca di surat 39 ayat 18 yang kita kembalikan lagi ke yang ayat semula tadi, yang ayat berikutnya, yaitu orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Ya, surat Az-Zumar ayat 18 itu menyampaikan bahwa mereka mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Apa yang diikuti yang paling baik itu? Yang diikuti yang paling baik itu adalah Al-Quran. Perkataan yang paling baik itu adalah Al-Quran. Sampaikan Al-Quran. Nasihat yang paling baik itu Al-Quran. Maka kemudian dia mengikuti. Bagaimana dia bisa mengikuti yang paling baik itu? Karena Allah memberi petunjuk kepada orang yang sudah kembali bertobat. Ya. Maka lintasan-lintasan bimbingan Allah Subhanahu wa taala itu bisa datang dari mana saja, bisa dari media sosial, bisa dari teman, bisa dari mana saja ya. Bahkan dia lewat di depan masjid mendengar suara azan, itu bagian daripada Allah memberikan mereka semacam pesan dan petunjuk supaya dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, mereka itulah yang kata Allah yang telah saya beri petunjuk, yang telah Allah beri petunjuk. Nah, orang-orang seperti itu, maka mereka itu orang yang telah mempunyai akal. Tidak mempunyai akal seseorang kecuali orang itu Allah telah berikan Al-Quran kepadanya. Ya, jadi syaratnya kita itu harus tunduk patuh, betul-betul tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan ragu-ragu. Tunduk patuh kepada Allahnya itu betul-betul tunduk patuh ya. Silmi kafah, kata Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam Islam itu secara keseluruhan, jangan separuh-separuh, jangan setengah-setengah ya. Ya, suratnya surat Al-Baqarah ayat 208. Suratnya Al-Baqarah ayat 208. Al-Baqarah
208. 208 Ustaz. Ya, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Sadaqallah. Ya, bagaimana cara kita menjauhi sifat hubud dunia? Ya, kata Allah, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Ya, bagaimana orang-orang itu masuk Islam secara keseluruhan? Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi kalau kita membuat ukuran dalam diri kita itu, Allah telah membuat timbangan, kayak pengadilan itu, kayak timbangan itu, yang disebut dengan timbangan itu di dalam diri kita itu Allah tanamkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Apa timbangannya? Takwa dan nafsu. Ketika takwa kita naik, nafsu kita turun. Ketika nafsu kita naik, takwanya turun. Jadi bagaimana kita menghindari itu? Ya tingkatkan takwa. Bagaimana mungkin kita bisa meningkatkan takwa kalau perbuatan kita tidak selaras, tidak sejalan dengan ketakwaan? Apa yang bisa meningkatkan takwa yang pertama kali itu? Orang yang meningkatkan takwa pertama kali tentu dia itu mengerjakan yang utama. Apa yang paling utama yang dia kerjakan itu? Sholat. Sholat itu adalah yang pertama yang dia kerjakan. Nah, mari kita coba lihat ya. Masuk ke Islam secara keseluruhan itu adalah jalannya itu adalah sholat. Jadi sholat itu adalah ibadah yang paling utama dari seluruh ibadah-ibadah yang lain. Tidak ada ibadah yang lebih utama dari sholat. Maka perintah sholat itu menjadi penting bagi kita semua. Suratnya surat 29 ayatnya 45. Suratnya 29 ayatnya 45. Izin baca Ustaz. Ya, silakan. Ibu Siti Saniatun, Metro, Lampung. Silakan, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul adzim. Terima kasih Ustaz. Coba kita perhatikan ya sama-sama, Bu ya. Sungguh mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Semua ibadah itu bagus, semua ibadah itu menuju kepada ketakwaan. Cabang-cabang ketakwaan itu bisa datang dari mana saja. Bahkan ada 14 keutamaan takwa ya, paling tidak yang disebutkan dalam Al-Quran itu yang penting. Misalnya puasa menuju ketakwaan ya, misalnya sholat menuju kepada ketakwaan ya, infak sedekah menuju kepada ketakwaan. Nah, ini takwa ya. Kalau kita sholat itu keutamaan yang paling utama. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keutamaan yang paling utama, bagaimana kita itu menata diri? Ya, mulailah kita dengan memperbaiki ibadah yang paling utama, sholat ya. Nah, tentu sholat tidak bisa kita lakukan tanpa dengan kita mendapat bimbingan. Bimbingan dari mana? Bimbingannya itu dari Al-Quran. Kata Allah, kamu sebelum sholat itu bacalah Al-Quran yang diwahyukan kepadamu. Karena apa? Karena Al-Quran itu membimbing kita sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Seperti pembukaan kita tadi. Kita ini ngaji. Ngaji bisa saja kita menjadi orang yang beringas. Ngaji bisa saja membuat kita itu makin menjadi orang yang pemarah. Ngaji bisa jadi menjadikan kita makin jauh dari Allah.
Ngaji yang mana yang benar? Ngaji yang tentu atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang mendapat bimbingan Allah. Jadi Al-Qur'anlah salah satu caranya, dengan mentadaburinya dan memahami esensi isinya, maka kemudian kita dapat hikmah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita baca Arabnya, baca artinya, baca Arab, baca artinya. Dan semua membaca, semua kita pegang Quran. Kenapa? Karena mukjizat akan datang kepada kita sendiri-sendiri. Nggak ada mukjizat itu sama-sama. Sekalipun sholat berjamaah itu, semua kita yang makmum mendapat 27 derajat. Tetapi masing-masing kita di hadapan Allah beda. Amalannya beda. Sekalipun sholatnya sama-sama. Kenapa? Ya karena masing-masing kita langsung berhadapan dengan Allah masing-masing. Ya, tidak ada sholat itu yang berwakil. Hanya memang kita dalam saf berjamaah itu bersama-sama. Tapi hubungan kita kepada Allah itu langsung, bukan diwakili dari imam. Nggak ada imam mewakili kita. Kita semua itu berhadapan kepada Allah. Maka bacaan kita dengan bacaan imam itu sama. Ya, kita membaca apa yang imam baca, kita juga baca, tapi dengan kebersamaan. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, membaca kitab Al-Qur'an itu adalah gerbang pembuka supaya kita memperoleh pemahaman yang benar, pemahaman yang baik, mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tentu kata Allah, kalau kita sudah mulai membaca Al-Quran, paham dengan isi Al-Quran, maka sholatnya itu merasa nikmat, sholat itu menjadi lebih baik, sholat itu merasa ada manfaatnya. Kenapa? Karena kita itu mengerjakan sesuatu itu berdasarkan ilmu. Jadi kita itu sholat bukan karena mengerjakan saja tanpa mengetahui esensi dan tujuan. Jadi kita itu mengerjakan itu karena berilmu. Nah karena berilmu, maka kita sholatnya itu lebih paham. Coba kita bayangkan kalau kita nggak punya ilmu, ya. Kalau kita nggak punya ilmu, kita sholat, kita membaca apapun yang kita baca, kita nggak ngerti apa tujuan daripada apa yang kita baca. Tapi kalau kita mengerti apa yang kita baca, cukup dengan bertakbir saja. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an langsung bergemetar badannya. Bertakbir Allahu Akbar sudah membuat dia sangat ketakutan dan sangat merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum membaca iftitah, belum membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena dia tahu esensi sholat. Kenapa dia tahu esensi sholat? Karena dia tahu dari apa yang diterangkan Rasulullah di dalam Al-Quran kepadanya. Maka coba kita, kalau kita baca misalnya Al-Fatihah, mulai dari awal Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Segala pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyimak Alhamdulillahirabbil alamin, maka semua pujian-pujian itu kita tidak punya hak. Semua pujian itu punya Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu kalau kita mengerti dengan artinya Alhamdulillahirabbil alamin, maka kita ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa dan tidak pantas untuk menerima pujian. Maka setiap ada orang memuji kita, maka kita kembalikan kepada Allah. Maka kadang-kadang kita galak salah. Kalau dipuji orang itu galak salah tingkah. Ya, padahal enggak. Yang benar itu kalau orang muji kita tuh alhamdulillah. Kita pikir kalau kita mengucap alhamdulillah, kalau dipuji orang itu sombong. Enggak, justru kita mengembalikan pujian itu kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, berarti segala puji itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita. Karena apa? Karena hakikatnya apapun yang kita punya itu bukan punya kita. Ay, cakepnya, ay, cantiknya. Alhamdulillah, bukan karena kita merasa hebat. Alhamdulillah itu bukan pujian itu untukku, untuk yang menciptakanku. Nah, kalau tidak sudah tahu esensi daripada alhamdulillah. Kalau lanjut lagi, Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, kita memuji kan induk daripada Asmaul Husna itu kembali kepada Ar-Rahmanir-Rahim dari 99 Asmaul Husna itu.
kembali kepada Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim terkumpul kepada Allah. Jadi kalau kita bicara Ar-Rahmanur Rahim, berarti dua hal. Kasih sayang Allah itu kepada kita semua terkumpulnya. Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang itu sangat mengasihi, sangat menyayangi kita. Kalau kita tahu begitu, Masya Allah, betapa sayangnya Allah kepada kita. Maka pujian itu kembali kepada Allah. Lalu kemudian kita menyatakan, mengakui Maliki Yaumiddin, Allah lah yang memiliki segala kerajaan dan kekuasaan. Tidak ada kekuasaan, tidak ada kerajaan, tidak ada daya upaya bagi kita selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita tahu esensinya, berarti 3 ayat pembuka dalam sholat kita itu pujian yang begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Baru kemudian kita kalau mengerti dalam hadis kursi, hadis kursi itu nilainya di atas hadis yang sahih, ya. Allah menyampaikan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu aku menyembah, hanya kepadamu aku menyembah, dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak ada nasta'in yang lain, tidak ada tempat kita meminta tempat yang lain. Kalau kita tahu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat itulah maka Allah akan mengabulkan semua permintaan kita. Maka diam sejenak, rasakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pada saat itu. Apakah Allah telah mengabulkan doa kita? Rasakan dengan rasa syukur kepada Allah. Ingat, ketika kita merasakan syukur, kan dalam surat 14, surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Setiap orang yang merasakan syukur, Allah tambahkan nikmat. Apa nikmat? Nikmat sholat. Nikmat sholat itu nikmat yang tiada taranya ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu kalau dia tahu esensi daripada ucapan yang dia sampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus lanjut, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita meminta kepada Allah, tapi tidak perlu kita sampaikan dan kita lisankan, dalam hati saja kita kebutuhannya apa. Ingat Zakaria alaihissalam, di mihrabnya Maryam pernah berminta kepada Allah untuk anak. Dan saat berdiri Allah kabulkan. Dan kita belum sholat, Allah sudah tunggu sholat kita itu. Allah menyampaikan, siapa saja yang mau meminta pasti akan kukabulkan. Kenapa? Ingat janji Allah, hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Siapa saja yang sholat itu dia akan pasti meraih kemenangan. Nah, kalau dia paham esensi daripada hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah, maka dia dengan senang hati mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kemudian dia menyatakan ihdinas siratal mustaqim. Nah, itulah yang dikehendaki kita. Jalan yang lurus, jalan yang mudah, baik di dunia maupun tentu tujuan kita kepada Darussalam, kembali kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai kepada ihdinas siratal mustaqim itu Allah menjawab kembali. Apa jawabannya? Itu kan nasum. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang telah Allah berikan kepada orang-orang sebelum kita, yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja yang diberi nikmat itu? Allah jawab di saran surah An-Nisa ayat 69, "Wa may yuti'illahu rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada'i was-sholihin." Ada 4 golongan yang Allah telah berikan nikmat sebelum kamu. Kalau kamu ingin mendapatkan nikmat, kata Allah, nikmat itu sungguh telah kuberikan kepada 4 golongan. 1 kepada para nabi, yang kedua pada pecinta kebenaran, yang ketiga kepada orang yang syahid berjihad di jalan Allah, dan keempat orang-orang soleh. Nah, kalau kita mau tahu orang soleh, ya bagaimana menempatkan orang soleh? Orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu esensinya sederhana saja, ya. Wa atiullah wa atiur rasul. Mengikuti apa yang Allah telah perintahkan dan menjadi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, kuncinya 2 saja. Apa kuncinya itu? Kalau kamu ingin mendapatkan siratal ladzina an'amta 'alaihim, haruslah kamu menjauhi 2 hal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Janganlah kamu seperti orang-orang yang kulaknat dan orang-orang yang ku telah
jauhkan dia kepada kenikmatan-kenikmatan itu, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani. Dua golongan itu sebenarnya adalah orang-orang yang telah Allah berikan laknat kepada mereka. Kenapa? Karena mereka mengada-adakan dalam beragama, mengganti, merubah-rubah, mengukar-nukar apa yang telah Allah turunkan dalam kitab Zabur, dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil. Itulah yang menjadi persoalan. Kalau kalian mengikuti golongan itu, atau kalian bersifat seperti sifat mereka, maka kalian tidak akan menemukan jalan kenikmatan itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi esensi Al-Fatihah itu kalau kita tahu, nikmat sholat sudah pasti kita dapatkan. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW pun pernah menyampaikan, sesungguhnya kalau kita ingin menempatkan bagaimana kita menganggap dunia ini kecil, cirinya kata Rasul, orang-orang yang sholat qobliyah subuh itu dia menempuh jalan mengejar kebaikan yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Maksudnya apa? Maksudnya mereka itu pelan-pelan dalam hatinya, urusan dunia itu tidak ada apa-apanya ketimbang urusan akhirat. Ya, bukan tidak mau dunia, tetapi dunia itu menjadi wasilah untuk mencapai tujuan akhirat. Itulah yang menjadi esensi daripada sebenarnya kembali kepada jalan ketakwaan itu, ya. Jadi kalau kita bicara, maka sholatnya nanti kemudian mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena hatinya telah dilembutkan Allah. Karena hatinya itulah diberikan Allah kelembutan, dibimbing Allah untuk menjadi orang-orang yang betul tunduk patuh kepada Allah. Bagaimana mungkin dia akan menjadi orang yang ingkar kepada Allah kalau sudah diberikan Allah kemudahan jalan. Nah, mereka inilah yang mendapat keridhaan Allah. Coba kita lihat di surat selanjutnya, surat 29 ayat 69. Suratnya surat 69. Ya, surat 29 ayat 69. Bang Eliza bisa baca, Bang Eliza? Oh, ini bentar ya. Ya, cek dulu. Surat 29 benda ayat 69 Al-Ankabut. Oh ya, entar. Surat 29 ayat berapa? 69. 69. Oh, 69. Terus Ustaz, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang berbuat baik. Sadaqallahul azim. Makasih Ustaz. Alhamdulillah. Jadi kalau kita bicara bagaimana kita mengejar ketakwaan, bagaimana kita betul-betul kembali kepada jalan Allah, itu orang yang berjihad, kata Allah. Jadi nggak bisa kita sekadarnya aja berupaya, harus bertawakal kepada Allah itu dengan upaya yang maksimal. Bagaimana caranya itu? Berjihad itu adalah sungguh-sungguh mengorbankan. Kayak kita ini malam-malam ngaji, ini kan jihad. Meninggalkan waktu perkara-perkara yang kita nikmati, urusan-urusan yang lain kita tinggalkan untuk apa? Untuk mengejar ilmu Allah. Untuk apa? Untuk mencapai ridhonya Allah. Karena kalau Allah membuka ruang ridho kepada kita, maka mudah bagi Allah itu menurunkan petunjuk kepada jalan-jalannya Allah. Nah, Allah itu akan memberikan jalan itu pasti kepada orang yang sungguh-sungguh mencari. Kalau orang-orang itu tidak mencari sungguh-sungguh, tidak mungkin Allah berikan jalan, ya. Dan Allah tahu apa yang ada di hati kita. Allah itu Maha mengetahui yang terada di dalam kolbu kita. Karena Allah lah yang menciptakan kolbu kita. Sekalipun tidak tampak, iman itu ada di dalam dada, kata Allah. Bukan di lisanmu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang-orang itulah yang kami berikan mereka petunjuk karena dia yang mencari jalan. Dan benar-benar Allah itu pasti akan beserta dengan orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan aku dekat kepadamu, bahkan aku dekat, lebih dekat dari batang lehermu. Ya.
Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Saking dekatnya Allah. Begitulah Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau kita sedang berbuat baik, Abu Bakar As-Siddiq pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya, bagaimana Allah melihat kita. Kalau kamu mau mengetahui bagaimana Allah melihatmu, maka ketika kamu berbuat baik, pada saat kamu tersenyum, sesungguhnya Allah sedang tersenyum kepadamu. Maka ketika kita sedang berbuat baik, sesungguhnya Allah sangat senang kepada kita. Allah memperhatikan kita. Kalau kita lagi sedang melakukan sesuatu yang Allah ridhoi itu, Allah justru lebih senang ketimbang kita. Ya, senangnya Allah kepada kita itu luar biasa. Maka kadang-kadang Allah itu, orang kadang tidak paham, ya. Orang-orang kadang-kadang tidak paham bahwa ketika dia ditimpakan ujian kepada hidupnya mereka tuh seolah mereka, kenapa ujian ditimpa kepadaku? Enggak, memang setiap kita orang yang beriman itu diuji. Kalau orang-orang yang enggak beriman enggak diuji. Ya, Allah itu menguji orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang yang beriman itu pasti diuji. Enggak mungkin orang beriman enggak diuji. Ya. Cuman level ujian masing-masing kita tuh ada ukuran-ukurannya, ya, masing-masing, ya. Ya, kita lanjut, ya, suratnya surat Ali Imran ayatnya 142. Ali Imran 142. Bunda Sri Suwarti, boleh Bunda? Silakan. Bunda Sri, Sis. Ya, siap saja. Ali Imran 142 Bunda. Imran 142 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kamu mengira bahwa masuk surga apa? Belumnya bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Ya. Sama-sama Bunda. Apa kamu mengira kamu akan masuk surga padahal kamu belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu? Maka Allah itu melihat siapa yang sungguh-sungguh berjihad tadi. Ya, kalau orang-orang yang belum nyata di antara mereka, apa yang nyata itu? Ya, kesabaran kita. Ketika Allah kasih ujian kepada kita itu. Bagaimana kita ngaji mendapatkan ilmu kalau kita nggak sungguh-sungguh? Ngaji, asal ngaji saja nggak dapat apa-apa kita. Kalau kita mulai dari niat awal kita duduk, bagaimana kita berniat kepada Allah, ya Allah, izinkan saya itu dapatkan ilmu dari apa yang saya dengar ini. Maka kemudian pasti Allah menurunkan kepada kita. Kalau kita nggak serius, nggak mungkin kita ngapa. Kita rugi sendiri, waktu kita habis, tapi kita nggak memperoleh apapun. Kenapa? Bagaimana kita bersikap ketika kita ingat kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Paskuruni askurkum, waskuruli wala takfurun." Kalau kamu ingat kepadaku, aku ingat kepadamu. Kalau kamu berdoa kepadaku, maka akan kukabulkan doamu. Ya, jadi kalau kita nggak bersikap yang sepantasnya kepada Allah, Allah pun tidak akan bisa. Kita melupakan Allah, aku pun melupakanmu kata Allah. Jadi bagaimana kita bersikap, itulah yang akan kita terima. Jadi kalau kita mau bersikap mendapatkan sesuatu itu harus sungguh-sungguh. Nah, dengan cara sungguh-sungguh itulah maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita mengejar sesuatu itu, ya, rugi sekali kalau kita nggak serius, ya. Kita diberi Allah waktu kita 24 jam sehari. Semua manusia itu diberi kesempatan 24 jam sehari. Allah menyatakan, demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya dalam kerugian. Semua manusia itu dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman saja yang tidak rugi itu. Dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ingat. Jadi kalau kita, ya, dilindas oleh waktu, ya, maka Allah bersumpah, wal as, demi waktu itu Allah mengingatkan kita itu, kamu tahu-tahu tidak sadar muka kamu sudah makin keriput lama-lama. Belum ada yang kamu peroleh, ilmu belum dapat, apalagi mengumpulkan amal kebaikan. Maka kemudian Allah mengingatkan kepada kita, jangan sampai kamu dilalaikan oleh waktu.
Maka waktu yang diberikan Allah itu manfaatkan dengan baik. Nah, orang-orang yang memanfaatkan waktu dengan baik, dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak penting. Dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat. Bahkan hal-hal yang selama ini dia cintai dan senangi, dia tinggalkan. Itulah orang-orang yang meninggalkan tauhid. Meninggalkan tauhid itu meninggalkan kesenangan yang selama ini, senang kumpul-kumpul, kongko-kongko, ngopi-ngopi. Sehingga pulang ke rumah gak ada juntrungan, dapat apa dari sana? Umur habis. Dari hari ke hari 24 jam. Tapi kita, kalau kita belajar serius, maka kita akan mendapat ilmu, mendapat manfaat, dan bahkan kalau kita membuat diri kita semakin menumpuk ilmu-ilmu kita, maka lama-lama ilmu itu akan tumpah sendiri. Maka kita kemudian pelan-pelan Allah bimbing kita itu untuk mengajarkan kepada orang lain. Bukan karena apa-apa, karena memang kemudian Allah bimbing kita dengan wasilah kebaikan-kebaikan kita sendiri. Karena kita yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semakin hari semakin kepada kebaikan-kebaikan. Semakin hari kita semakin kepada urusan yang membuat kita semakin mencintai segala kebaikan-kebaikan, ya. Nah, tentu ini ukuran-ukuran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjut di suratnya Al-Baqarah, ya. Suratnya surat 2 ayat 286. Suratnya surat 2 ayatnya 286. 286 ya. Surat 2 Bunda Kamila, Bunda. Iya. Oh, boleh. Silakan Bunda langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak kami sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkau pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." Shadaqallahul Azim. Terima kasih Bunda, makasih Ustaz. Sama-sama Bunda, Masya Allah, ya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jangan perkara ini dibuat seolah-olah Allah itu mengukur kita itu melainkan dengan kesanggupannya. Itu berarti kalau kita menganggap kita ini saya nggak sanggup. Bukan. Kesanggupan kita itu adalah sesuatu yang semakin menanjak naik. Ingat ya, bagaimana Wais Al-Qarni itu membeli seekor anak lembu yang dilatih sampai hampir satu tahun menuju kepada bulan haji, ya. Hampir 1 tahun dia latihan naik bukit untuk memikul. Nah, itulah yang ditunjukkan dengan beban, ya. Beban itu apa? Semakin hari semakin bertambah. Dan tentu beban yang ditambah itu, pikulan yang kita buat itu adalah pikulan kesanggupan yang ukurannya itu semakin membuat kita itu membawa beban kebaikan-kebaikan itu yang mampu kita pikul. Nah, kenapa? Karena manusia ini pada prinsipnya adalah dia akan mengikuti irama keinginan dan tujuan itu sesuai dengan apa yang dia latih. Kalau dia melatih diri menjadi orang yang semakin baik, coba misalnya kalau Nabi Ibrahim itu langsung diuji pertama kali langsung menyembelih anaknya, maka mungkin dia tidak sanggup. Tapi kenapa? Tapi awalnya Nabi Ibrahim kan diuji dulu dengan dibakar di api yang besar seperti gunung, ya. Nah, tentu yang diancam fisiknya, bukan perasaan. Yang diancam itu baru fisik. Nah,
Ingat ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 Allah menyatakan ada 5 tingkatan. 5 tingkatan ujian Allah. Yaitu tingkatan ujian pertama dari Allah itu adalah sedikit apa? Sedikit ketakutan, ya. Sedikit kelaparan, sedikit kekurangan harta. Sedikit apa lagi? Sedikit kurang harta, terus jiwa, kematian di antara keluarganya, bisa anaknya, bisa orang tuanya, bisa suami istrinya, ya, bisa kerabatnya, ya orang-orang yang cintainya. Jiwa di antara mereka. Tapi yang paling tinggi apa? Samarot. Buah dari perjuangan, perasaan. Nah, maka kemudian Nabi Ibrahim diuji yang paling tinggi dengan perasaan cintanya kepada anaknya. Dipotong cintanya. Maka kemudian itulah hakikat daripada akikoh kepada kita itu. Nafsu kebinatangan kita itu dipotong, ya. Masih kecil kita itu sudah memotong, ya, sifat kebinatangan kita. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka bahwa ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita itu tentu sembari dengan waktu ketakwaan kita semakin naik. Ayah bunda yang sudah mulai ngaji ini jangan dipikir dia beban ujiannya akan turun. Enggak, beban ujian kita akan semakin menanjak naik. Maka kemudian kita bersiap. Bersiap apa? Bersiap kepada ujian-ujian datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan orang yang diberi ujian itu adalah ketika dia bisa menerima itu, dalam mulutnya akan mengucapkan qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Apa yang dia sampaikan itu semuanya itu datang dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang disampaikan itu apakah ketika pada saat yang sudah lama? Enggak, itu seketika, refleks ya, ketika ada kejadian langsung lisannya itu mengucap. Jangan ketika ada kejadian dia belum mengucap hal yang diajarkan oleh Allah. Dia mengucap yang lain. Mungkin dia teriak, mungkin dia histeris. Itu berarti belum mampu menerima ujian yang Allah berikan kepadanya. Jadi ujian itu adalah hentakan pertama. Ketika kita ada hentakan pertama dalam kehidupan kita, itulah sebenarnya ujian-ujian yang datang kepada kita, ya. Nah, ujian itulah yang perlu kita bersiap diri. Dari waktu ke waktu kita harus bersiap diri, ya. Tidak boleh lalai dengan apa? Dengan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan ujian itu ya tentu yang dimaksud di dalam surat yang disebut Allah Subhanahu wa taala di dalam surat 286 ya, Al-Baqarah 286 ini adalah apa yang dimaksud? Dia mendapat pahala dari apa yang dia usahakan. Dia mendapat siksa dari kejahatan yang dia kerjakan, ya. Kesanggupan kita itu selaras dengan apa yang kita kerjakan. Misalnya orang ini terbiasa, ya, sebagai orang yang rajin bersedekah. Maka kemudian Allah uji dengan bagaimana prinsip-prinsip sedekah yang paling tinggi kepadanya, ya. Misalnya orang ini adalah orang yang penyayang. Bagaimana dia diuji dengan rasa sayangnya kepada semua makhluk. Misalnya seperti itu. Jadi masing-masing ujian kita tuh beda-beda. Ada yang diuji dengan anak, ada yang diuji dengan istri, ada yang diuji dengan kerabat, ada yang diuji dengan suami, ada yang diuji dengan orang tua. Masing-masing kita itu ujiannya berbeda-beda. Bisa saja kita sedang diuji sekarang dengan apa? Ngasuh orang tua kita yang sakit. Bisa itu ujian. Ya, untuk apa? Untuk menaikkan derajat kita, ya. Bagi siapa? Bagi yang ikhlas, bagi yang tunduk patuh kepada Allah, karena dia itu hanya berharap ridho Allah semata. Maka kemudian dia memperoleh pahala dari yang dia usahakan. Itulah yang menumpuk pahalanya, menumpuk kebaikannya. Tapi kalau kita menggerutu, maka kita mendapat siksa. Apa siksaannya? Hati kita itu yang tersiksa. Di dunia hati kita sudah tersiksa. Belum apa-apa kita sudah tersiksa. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita berdoa. Apa doanya? Itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa. Ya Allah, jangan Kau hukum kami kalau kami salah. Ya Allah, jangan Kau hukum kami dengan beban kami yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Itu cara kita berdoa yang Allah ajarkan, ya. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya.
Jadi 3 elemen ini ya, elemen doa yang kita pinta ini, yang telah Allah ajarkan kepada kita ini sebagai cara kita itu untuk mendapatkan jaminan bahwa setiap doa kita itu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita lulus ujian, ya Pak Sabto Yono, ya supaya kita lulus ujian, ya kita konsisten dengan apa yang kita lakukan, ya kita konsisten. Janganlah engkau bebankan kepada kami, dan kemudian ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami sesuatu yang tidak kami mampu memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Ini cara untuk supaya cepat selesai ujian, Pak Sabtono ya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Ya, jadi kisi-kisinya kita itu berdoa kepada Allah sebelum kita melakukan kesalahan, kita itu sudah minta maaf kepada Allah. Jadi kalaupun ada kesalahan karena kehilapan kita, sebenarnya kita sudah dimaafkan oleh Allah. Sebenarnya kalau ada salah sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi apapun yang kita lakukan itu sudah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah prinsip-prinsipnya. Jadi setiap kita sehari-hari sebenarnya dalam kehidupan kita itu ujiannya itu sesuai dengan apa yang menjadi kehidupan kita masing-masing, ya. Kalau ujian kita itu misalnya sebagai orang yang kerja kantoran, ujian itu dari kawan-kawan sekantor. Kalau kita orang-orang yang pengajian, ujiannya dari jamaah. Kalau kita misalnya berdagang, ujiannya itu dari apa? Dari pembeli, ya, dari orang yang utang, ya, dari kalau misalnya kita pengacara, ujiannya itu dari klien, misalnya apa? Dari orang-orang yang kita bantu, itulah ujian. Dan mungkin ujiannya itu jauh dari situ, ya, karena kita itu diberikan ujian sesuai dengan apa yang kita punya. Kalau ujian kita sebagai misalnya advokat, sebagai pengacara, tapi ujiannya ujian presiden, nah itu kan namanya Allah tidak memberikan ujian sesuai dengan pikulannya, sesuai dengan kesanggupannya. Karena kesanggupan kita itu sembari dengan waktu semakin tinggi, semakin tinggi. Maka oleh karena itu, maka ukuran-ukurannya itu adalah ukuran yang telah Allah tetapkan. Timbangan-timbangannya itu Allah sudah tetapkan kepada kita semua. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita semua selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bunda Ginting, ini sampai jam berapa kita di Bunda Ginting? Udah lewat ya? Kayaknya Bu 21.30 Ustaz. 21.30 ya, udah lewat ya. Ya, kita tutup ya. Mari kita berdoa bersama-sama dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah, dosa dan kesalahan kedua ibu bapak kami yang hidup atau yang sudah mendahului kami. Ya Allah, setinggi gunung seluas samudra, sebanyak buih di lautan ya Allah, semuanya Kau ampuni dan Kau hapuskan dosa-dosa kami. Tutup aib-aib kami ya Allah, jangan Kau permalukan kami di hadapan makhluk-Mu dan di hadapan-Mu kelak di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari segala bala dan bencana, jauhkan kami dari segala halangan dan rintangan ya Allah, jauhkan kami dari segala penyakit ya Allah, jauhkan kami dari segala macam urusan-urusan yang mampu membelokkan kecintaan kami kepadamu, kepada Rasul-Mu. Ya Allah, angkat harkat derajat kami ya Allah, tanamkan rasa kenikmatan dalam setiap apapun yang kami lakukan dalam kebaikan. Bimbing kami ya Allah sebagaimana yang telah Engkau bimbingkan kepada orang-orang yang telah Kau berikan nikmat kepadanya. Ya Allah, peliharalah kebaikan-kebaikan kami ya Allah yang mendapatkan keridhaan di sisi-Mu. Ya Allah, kami munajat kepadamu ya Allah, karuniakan kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak kami soleh dan solihah, keturunan kami beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Ya Allah, karuniakan kami rizki yang halal lagi baik ya Allah. Jadikan rizki kami mengantarkan kami kepada ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah, semoga Engkau menjadikan kami semuanya Engkau panggil dengan cara yang terbaik kelak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah,
fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Makasih banyak Ustaz. Sama-sama. Terima kasih ayah bunda semuanya. Dan